Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang terpercaya terus bertekad menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pencegahan dan pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun stakeholder. Inilah rangkaian kinerja yang terangkum dalam Kaleidoskop Bawaslu Kudus tahun 2022. Mengawali tahun 2022, jajaran Bawaslu Kudus melaksanakan apel pagi di halaman kantor Bawaslu Kudus. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut himbauan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia perihal himbauan pelaksanaan apel pagi di lingkungan Bawaslu. Januari 2022 merupakan bulan yang penuh semangat bagi Bawaslu Kudus, dikarenakan di awal tahun ini Bawaslu Kudus menerima kunjungan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar. Mengawali bulan Februari 2022, Bawaslu Kudus membentuk tim keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kudus tahun 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Pada pertengahan Februari 2022, Bawaslu Kudus menghadiri rapat koordinasi persiapan verifikasi hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kudus. Bawaslu Kudus juga melaksanakan pelatihan jurnalistik penulisan berita dan pembuatan video untuk meningkatkan kapasitas SDM di jajaran staf sekretariat Bawaslu Kudus. Mengingat pentingnya peran Master of Ceremony dalam membawa sebuah citra lembaga agar tetap baik, Bawaslu Kabupaten Kudus mengadakan pelatihan Master of Ceremony dan Voice Over dengan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Kemudian, Bawaslu Kudus menjalin kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bawaslu Kudus dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan dengan disaksikan oleh kelompok disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. 9 April 2022, bertepatan dengan hari ulang tahun Bawaslu yang ke-14 tahun, Bawaslu Kudus turut memeriahkannya dengan mengikuti acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-14 dengan mengusung tema Mengawasi Pemilu untuk Demokrasi Maju yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting. Bertepatan dengan Hari Kartini, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2017 sampai dengan 2022, M. Fajar Saka, berkunjung ke kantor Bawaslu Kudus dalam rangka supervisi terkait perkembangan penyusunan buku sejarah pengawas pemilu. Suksesnya pelaksanaan pemilu tidak luput dari peran elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun stakeholder. Untuk itu, Bawaslu Kudus bersilaturahim dan menjaga sinergitas dengan Bupati Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, dan KPU Kudus untuk mempererat hubungan kerjasama dalam menyongsong akan dilaksanakannya pemilu serentak 2024.
Demi mendorong partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, Bawaslu Kudus menyelenggarakan webinar pojok pengawasan dengan tema kedudukan perempuan dalam pemilu di Indonesia dengan menghadirkan Ketua TPPKK Kabupaten Kudus sebagai salah satu narasumber. Dalam rangka menyambut tahapan pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Kudus menggelar apel siaga pengawasan pemilu serentak 2024. Apel tersebut sebagai tanda kesiapan Bawaslu Kudus untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu serentak 2024. Dalam mengefektifkan pengelolaan barang milik negara, Bawaslu Kudus menggelar kegiatan pengelolaan barang milik negara guna mengefektifkan pengelolaan barang milik negara dengan menghadirkan narasumber dari Kasubit Penatausahaan Aset Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kudus. Pada bulan Juni yang sama, Bawaslu Kudus melakukan penandatanganan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus tentang Tridharma Perguruan Tinggi demi mewujudkan kurikulum merdeka, belajar kampus merdeka. Pada akhir Juni 2022, Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kudus mengajak Dinas Kominfo Kabupaten Kudus sebagai wujud kemitraan Bawaslu dan menjadi bagian dari Pokja PPID Bawaslu Kudus untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungannya agar dapat menjamin pemenuhan akses seluruh informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Sebagai bentuk persiapan Bawaslu Kudus dalam menghadapi tahapan pemilu 2024, Bawaslu Kudus menyelenggarakan diskusi netralitas aparatur sipil negara dalam kegiatan sosialisasi peraturan dan non-peraturan. Kegiatan ini merupakan bagian dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman mengenai netralitas ASN. Bawaslu Kudus juga melaksanakan pengukuhan Dewan Saka Adiasta Pemilu Kuarcap Kudus, serta pendidikan dan pelatihan Krida Pengawasan dan Pendidikan, serta juga diikuti oleh Krida Pencegahan. Pada akhir Juli 2022, Bawaslu Kudus mendorong peningkatan penyusunan produk hukum melalui rapat pengelolaan layanan hukum dengan tema penyusunan legal drafting dan melaksanakan rapat kerja pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dengan KPU Kudus, Dinas Dukcapil Kudus, dan PPS Kudus. Ketua Bawaslu Kudus resmi meluncurkan buku sejarah pengawas pemilu di Kudus rekam jejak era 2004 sampai dengan 2023 dengan mengundang para pelaku sejarah pengawas pemilu di Kudus, para wartawan media cetak maupun online, dan juga stakeholder. 15 Agustus 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun Bawaslu Kudus yang keempat tahun, Bawaslu Kudus terus berupaya hadirkan keadilan pemilu untuk demokrasi berintegritas. Seluruh jajaran Bawaslu Kudus melaksanakan kegiatan Hotmil Quran, dilanjutkan rapat pembahasan implementasi reformasi birokrasi sebagai upaya langkah pembangunan zona integritas di lingkungan Bawaslu Kudus. Komitmen ini dituangkan dalam Fakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua dan anggota beserta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kudus. Terhitung sejak 16 hingga 23 Agustus 2022, Bawaslu Kudus melakukan pengawasan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan partai politik yang dilaksanakan oleh KPU Kudus. Sebagai upaya pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kudus melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, KPU Kudus, dan partai politik di Kabupaten Kudus. Pada pertengahan September 2022, Bawaslu Kudus membuka pendaftaran sebanyak 27 personil Panwaslu Kecamatan yang akan bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Bawaslu Kudus melaksanakan kegiatan rapat fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu dengan tema Karakter Building Bawaslu Kudus dalam pelaksanaan pengawasan pemilu serentak 2024. Pada bulan September yang sama,
Bawaslu Kudus telah melaksanakan kegiatan webinar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema Netralitas ASN dan Pencegahan Manipolitik dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dengan menghadirkan Bupati Kudus sebagai keynote speaker. Sejumlah 245 orang calon panwaslu kecamatan hadir mengikuti tes online dengan metode Sokratif. Melalui rapat pleno pada 24 Oktober 2022, maka secara resmi mengumumkan 27 nama anggota panwaslu kecamatan terpilih. Anggota panwaslu kecamatan tersebut dilantik dengan menandatangani secara simbolis berita acara pelantikan dan fakta integritas. Pada awal November 2022, melalui surat keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, resmi menunjuk 9 Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kudus. Selanjutnya, dilakukan rapat fasilitasi pengelolaan dan konsolidasi sekretariat pengawas pemilu ad hoc dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu di Kabupaten Kudus. Dalam kegiatan ini, diberikan pemahaman mekanisme pengelolaan administrasi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan agar tugas pengawasan dan tugas administrasi di kecamatan bisa berjalan dengan baik. Bawaslu Kudus juga tengah melakukan pengawasan proses verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kudus. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan parpol di Kudus hanya terdapat 7 partai politik saja, sebab Partai Perindo sudah tidak melakukan perbaikan. 7 partai tersebut yaitu Partai Umat, PSI, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Buruh, dan PBB. 7 partai politik calon peserta pemilu 2024 yang melakukan perbaikan keanggotaannya di Kudus kembali diverifikasi faktual oleh KPU Kudus. Karena itu, Bawaslu Kudus melakukan pengawasan secara ketat, sebab ini menjadi penentu bagi partai politik apakah nanti tanggal 14 Desember 2022 bisa lolos menjadi peserta pemilu 2024 atau tidak. Pada bulan Desember juga dilakukan launching sentra Gakumdu Kabupaten Kudus yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Bawaslu Kudus dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pemilu pada pemilu serentak tahun 2024. Dalam rangka dukungan operasional tugas pengawasan, Bawaslu Kudus menerima 2 unit mobil operasional dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta 1 unit mobil dan 8 unit motor pinjam pakai dari pemerintah Kabupaten Kudus melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. Selama tahun 2022, sejumlah penghargaan telah diraih oleh Bawaslu Kudus, yaitu pemenang film pendek terbaik Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Lembaga di Kabupaten Kudus terbaik dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik dalam penghargaan PWI Award 2022. Terbaik kedua, kategori konten grafis Bawaslu tingkat Kabupaten Kota dalam Anugerah Kehumasan Bawaslu tahun 2022. Predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Demikian kilas balik kegiatan Bawaslu Kudus selama tahun 2022. Bawaslu Kudus sebagai lembaga yang mewujudkan keadilan pemilu akan terus bertransformasi dan berinovasi untuk menjaga dan mengawasi pemilu demi memperkuat demokrasi bangsa. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.